Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ya, pagi hari ini kita bukan berarti saya tukang masak. Ini hanya menyampaikan saja bahwa saya ini adalah orang desa, kaum tradisi. Dan dari dulu kalau lagi ibu saya sibuk banget, sibuk bukan ke mall atau bukan arisan, sibuk teh misalnya di sawah, saya waktu dulu ya, waktu SD itu suka memaksakan diri untuk memasak, terutama masak beras. Dan ada tradisi yang dibangun, saya masak beras selalu dengan pola tradisi, walaupun sekarang nggak pakai kayu bakar ya, karena mau bikin saungnya belum selesai, mau bikin dapur kayu bakarnya nanti di sana belum selesai. Ini berasnya nih, berasnya beras organik, hasil dari sawah sendiri ya, masih ada ininya. Oh, sini beras organik, berasnya yang pupuknya terbuat dari pupuk kotoran sapi pupuknya ya, dan air urin sapi untuk obat semprot. Nah, kemarin kan saya sudah menceritakan perjalanan hidup saya dari mulai dilahirkan sampai saya tamat SMA, bahkan sampai kuliah. Pulang kuliah harus jalan kaki untuk ngirit ongkos karena memang nggak punya duit. Saya cerita sampai jadi pedagang di STH Purnawarman, disebutnya Kopma, Koperasi Mahasiswa. Di dalamnya saya jualan bala-bala, jualan lemper, resorts, kemudian jualan buku, permen, segala macam. Teman-teman saya banyak yang langganan di situ. Hari ini udah pada dewasa, sering ketemu, bisa ditanya sama mereka. Saya dulu dagang di situ. Nah, kemudian saya cerita menjadi aktivis HMI, dan yang paling utama adalah saya ini untuk jadi sarjana saja itu melakukan penelitian, bikin skripsi nggak kayak orang sengaja bikin penelitian. Tapi saya waktu itu pura-pura kerja dulu di PT Indobarat Rayon selama 2 tahun loh. Gajinya 200.000 per bulan. Alhamdulillah itu saya bisa di dalamnya melakukan penelitian bagaimana hubungan industrial Pancasila bahasa waktu itu dilakukan di perusahaan itu, dan saya mengetahui secara persis detil bagaimana terjadinya hubungan antara pengusaha dengan karyawan. Nah, kemudian saya menjadi anggota DPRD. Saya jadi anggota DPRD termasuk relatif yang rajin ya. Saya rajin karena saya biasa, ini agak aneh, saya biasa di kantor itu jam 5 pagi. Saya jam 5 pagi di kantor, kemudian menyiapkan konsep-konsep zaman itu, konsep-konsep untuk melakukan pandangan umum, kemudian konsep-konsep rapat dengar pendapat, konsep-konsep yang saya buat tentang gagasan-gagasan bagaimana negara memberikan perlindungan pada guru. Jadi waktu itu saya kedatangan namanya guru Yata Bakti, dan honornya hanya 25.000 sebulan. Dan saya sangat prihatin dengan keadaan itu, sehingga saya menggagas guru kontrak. Dan honor pertamanya waktu itu 250.000 pada tahun 1999. Jadi saya sudah gagas itu. Saya ketua komisi E, komisi di bidang pendidikan, di dalamnya saya menggagas itu. Kemudian saya lihat banyak bangunan SD yang rusak. Karena nunggu proyek lama, maka lahirlah program bantuan pembangunan sekolah yang dikerjakan oleh komite sekolah, sehingga waktu itu secara masif sekolah-sekolah dibangun. Saya lihat banyak jalan rusak. Saya membuat terobosan waktu itu hibah pembangunan jalan desa, sehingga banyak jalan-jalan desa yang dibangun oleh dana hibah 100, 200, yang itu cepat mendorong pembangunannya. Dan ada yang menarik lagi,
pada waktu itu adalah para pegawai, para pekerja, tukang sapu. Gajinya rendah banget. Kemudian waktu itu selain rendah, mereka tidak ikut BPJS. Waktu itu jam sostek istilahnya. Saya termasuk yang mendorong tenaga kerja kontrak tukang sapu sehingga mereka mendapat asuransi jam sostek, kecelakaan kerja, kesehatan kerja. Dan itu bergulir terus. Dan saya lihat waktu itu banyak sekolah-sekolah, ada satu sekolah itu hanya satu gurunya merangkap kepala sekolah, merangkap penjaga sekolah. Daerahnya terpencil, tidak bisa dijangkau oleh kendaraan, sehingga saya melahirkan gagasan bahwa tenaga kerja guru kalau memang sangat terpaksa tidak ada lulusan pendidikan guru di situ, maka bisa lulus STM, maka bisa lulus SEMEA, waktu itu SEMEA. Sehingga diangkatlah guru-guru yang non pendidikannya, dan banyak yang pada akhirnya setelah itu ada otomatis pengangkatan pegawai negeri yang berasal dari tenaga honorer, tenaga kontrak. Secara otomatis mereka banyak yang menjadi pegawai negeri sekarang. Jadi saya bekerja sejak menjadi anggota DPRD, menggagas terobosan-terobosan pembangunan yang itu diadopsi sekarang secara nasional. Nah, kemudian karena keuletan saya itu dan semangat bersahabat saya sangat kuat dengan teman-teman DPRD, sehingga lahirlah gagasan mendorong saya menjadi bupati tahun 2023. Karena gagasan mendorong saya jadi bupati, saya sadar diri usia saya masih sangat muda. Waktu itu hanya 30 tahun usia saya hanya ingin menjadi wakil bupati saja, dan akhirnya terpilih bersama Pak Lili Hambali Hasan. Saya menjadi pasangan bupati dan wakil bupati yang dipilih oleh 26 suara dari 45 dari 4 calon yang diajukan pada waktu itu. Dan ketika jadi wakil bupati, saya wakil bupati yang bekerja. Saya katakan lagi, wakil bupati yang bekerja. Saya keliling dalam setiap hari ke pelosok-pelosok. Saya memahami apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Dan saya menggunakan media, waktu itu ceramah bersama Ustadz Jujun, kemudian pagelaran wayang golek almarhum Dalang Eka Supriyadi, Dalang Dadan Sunandar Sunaria masih sekarang, Dalang Awan Dede Amung Sutaria. Kemudian saya mendirikan grup Pager Kahuripan, grup musik di mana saya berinteraksi dengan warga. Saya keliling saja. Kenapa sih saya keliling terus pada masyarakat waktu itu? Ya karena wakil bupati kan tidak punya otorisasi kewenangan. Wakil bupati itu kan tidak full memiliki sebuah kewenangan yang bisa melakukan pengaturan. Dia memiliki keterbatasan-keterbatasan. Maka waktu itu saya lebih banyak memilih melakukan interaksi, membuat gagasan-gagasan, dan saya masukkan melalui OPD. Kalau saya masukkan langsung oleh saya waktu itu, tentunya akan menimbulkan problem, karena bagaimanapun seringkali terjadi persaingan antara bupati dan wakil bupati, jujur saja gitu. Nah, itu yang saya lakukan pada waktu itu. Pada waktu itu saya menghabiskan waktu untuk terus berkeliling saja dan menegakkan pada politik identitas. Jadi saya selalu mendapat serangan dari kelompok orang yang mengatasnamakan agama. Saya ingat peristiwa yang pahit yang saya alami waktu itu. Ibu saya meninggal. Dan bagi saya, ibu saya meninggal itu sesuatu yang sangat berat dalam hidup saya, karena dia adalah teman saya, sahabat saya, tempat saya mengadu, hidup bersama dalam keadaan susah. Saya katakan sekali lagi, hidup bersama dalam keadaan susah, bareng-bareng nyabit rumput bersama, gembala kambing bersama, ambil kayu bakar bareng, malam-malam sama ibu saya harus pergi mengambil belalang, kemudian ke sawah bareng-bareng ambil tutut, ke sungai bareng-bareng ambil udang, istilahnya waktu itu nyair. Ya, sebuah perjalanan begitu indah. Saya ingat betul bahwa kalau nyabit rumput sering saya melihat ular besar, dan ibu saya selalu menunjukkan jangan didekati, tapi nggak boleh dibunuh. Perjalanan yang pedih itu secara bersama dilakukan karena memang saya sangat dekat dengan almarhum ibu saya. Kenapa dekat? Karena saya bersama-sama merasakan betapa sulitnya hidup, betapa susahnya perjalanan yang harus dilewati.
teringat betul kalau untuk kebutuhan sekolah kakak-kakak saya harus disuruh naik pohon, ngambil rambutan, kemudian ngambil jengkol. Saya bagian naiknya karena saya jago manjat, dan ibu saya nunggu di bawah, kemudian nanti dimasukin ke boboko yang seperti ini dijual, dan kakak saya bisa punya ongkos untuk sekolah. Dan paling sedih adalah saya pernah tidak ketemu ibu selama setahun. Ketika musim demonstrasi mahasiswa, saya nggak pulang-pulang. Ketika reformasi itu saya nggak pulang-pulang. Selama setahun saya tidak pulang, dan ibu saya di rumah selalu menangis sambil bertanya, anak saya di mana yang busuk. Nah, kemudian saya dengar kabar ibu saya mengalami musibah. Katanya mau ketabrak mobil, dan kemudian mulai terganggu daya ingatnya. Karena mulai terganggu daya ingatnya, maka ibu saya kesehatannya mulai menurun. Tapi ya, bapak saya tidak bisa membawanya ke dokter. Kemudian setelah saya menjadi anggota DPRD, saya bisa membawa ibu saya ke dokter, dan ibu saya itu mengalami penurunan daya ingat. Jadi kalau ketemu saya waktu itu, dia tidak ingat saya lagi, dan saya harus ngomong muter. Saya harus cerita sejak saya kecil, kemudian usia remaja, usia dewasa, kemudian baru ibu saya ingat ini Dedi. Dan saya ingat betul ketika saya menjadi anggota DPRD, saya menemui ibu saya duduk di kursi, kemudian saya mencium kakinya sambil memohon agar saya dibukakan rezeki, agar bisa berbakti pada ibu. Waktu itu saya minta doain Dedi, pertama agar bisa bangun rumah, karena rumahnya sudah sangat jelek, bocor. Kemudian saya bisa punya peternakan kambing, domba. Dan waktu itu izin Allah ya, doa seorang ibu, walaupun ibu saya mungkin tidak mengerti secara fisik, dia memahami secara hati. Induk lembur pandinengan wasilah medamung garang alam nyanggap papa sangan tang tunu jadi ukuran ngampar remaja jalanan. Tiba-tiba saya mendapat rezeki yang relatif sangat baik. Saya bisa kebeli tanah waktu itu, luasnya ukuran waktu itu bagi saya udah hebat, 4.000 meter. Kemudian saya kebangun rumah buat ibu saya. Saya juga membangun rumah kecil di komplek perumahan Diananyar buat saya. Dan kemudian juga, walaupun tidak direncanakan sebelumnya, mungkin karena saya ulet bergaul dengan teman-teman, dan saya selalu, kalau teman-teman ada kebutuhan, saya selalu membantu sekemampuan saya. Dan saya sangat dekat secara emosi dengan teman-teman DPRD, walaupun bukan satu partai, lintas partai, sehingga punya kedekatan yang luar biasa. Tiba-tiba saya menjadi wakil bupati. Walaupun jujur saja, ketika terpilih jadi wakil bupati, kemudian bulan Februari 2003, ibu saya meninggal di rumah dinas ya, saya bawa waktu itu. Iya, ada kepedihan ya. Ada kepedihannya apa? Waktu susah kita nyusahin ibu, nyusahin Emi, saya manggilnya Emi. Kok waktu saya punya pekerjaan, punya jabatan yang untuk ukuran waktu itu
luar biasa karena usia saya 30 tahun, usia minimal dalam undang-undang menjadi wakil bupati. Saya tidak bisa memberi apapun, tidak bisa membalas budinya. Waktu itu saya sebenarnya mulai kehilangan, buat apa sih ini semua? Orang yang sayang sama kita malah pergi lebih dulu, tidak menikmati apapun. Hidup dengan saya hanya susahnya saja. Pas senang tidak kebahagiaan apa-apa. Dan peristiwa menarik waktu itu yang menjadi catatan perjalanan hidup saya adalah ketika 40 hari ibu saya sudah dalam tradisi, karena itu foto kenangan terakhir saya ibu saya, saking sayangnya saya melampirkan lembaran foto, bukan dalam Quran ya. Setelah jilid Quran itu saya tampilin lembaran foto kenangan dengan ibu saya, foto sekeluarga. Dan tiba-tiba itu dipolitisasi menjadi isu saya melakukan penistaan terhadap Al-Quran. Saya melakukan penistaan terhadap agama. Kemudian terjadi demo-demo, penghujatan dalam setiap hari. Pelaporan, saya harus menjalani berbagai pemeriksaan. Dan sebenarnya hati saya sangat sedih ya. Kenapa sih orang tega banget atas nama agama, kemudian atas nama agama melakukan hujatan, kriminalisasi pada orang yang tidak punya niat sedikit pun untuk melecehkan Quran. Tetapi itu hanya bentuk begitu cintanya saya sama ibu. Tetapi saya, karena memang itu tidak memenuhi unsur, saya bisa melewati masa pahit itu. Saya bisa melewati masa-masa yang berat itu dengan usia saya yang relatif muda, harus menghadapi tekanan dari orang-orang yang senior yang membawa isu agama sebagai isu yang secara sistemik terus merundung saya dalam setiap waktu, karena perjalanan itu sangat banyak. Tetapi saya meyakini bahwa doa seorang ibu, kecintaan seorang ibu, sayangnya seorang ibu kalau sudah tidak ada, akan memandu jalan bagi kehidupan saya, akan memandu jalan bagi kebaikan. Dan saya selalu berdoa di pusara ibu saya bahwa suatu saat kalau saya terus memiliki kemampuan keuangan, saya akan terus berkeliling kampung, akan menyayangi orang-orang yang seusia Mimi. Apabila ada kesusahan, saya akan membantunya, dan itu sumpah saya di hadapan kuburan ibu saya. Dan setelah itu, setelah meninggalnya ibu, saya memutuskan setiap hari saya berkeliling kampung. Setiap ada ibu-ibu yang susah, saya pasti menghampirinya, menyelesaikan masalah. Banyak peristiwa yang saya temui. Ada seorang ibu waktu itu tinggal di pinggir makam, di tanah makam, dekat kuburan, tidak punya siapa-siapa. Kemudian saya ingat betul sama ibu saya, aku mirip. Saya mencoba membereskannya dari mulai rumah, urusan makannya dalam setiap hari, dan mungkin sekarang udah meninggal. Ada keajaiban lagi, peristiwa yang penting dalam hidup saya, tepatnya di desa Malang Nengah, kecamatan Sukatani. Saya menemukan seorang ibu ada di rumah, di sebuah gubuk di pinggir kereta.
Gubuknya udah sangat bau banget. Ternyata ibu itu dalam keadaan lumpuh di dalam gubuk itu. Kencing di situ, BAB di situ. Dan dia hanya dikasih belas kasihan dari tetangganya. Dan ibu itu ternyata dia dibuang oleh anaknya setelah rumahnya dijual. Dan saya ingat mengurus sampai detil, sampai ibunya meninggal. Saya gaji orang yang setiap hari memberi makan. Saya perbaiki rumah. Nah ternyata kecintaan saya pada ibu saya memberikan manfaat bagi orang banyak, bagi kemanusiaan, bagi orang-orang yang susah. Saya meyakini ibu saya walaupun dia tidak bisa baca tulis, walaupun dia tidak bisa baca Quran, walaupun dia tidak ngerti agama, tapi hatinya berakal. Hatinya setiap hari hanya ingat mengabdikan diri pada almarhum bapak saya. Dia sangat sayang banget sama bapak. Bapak itu makannya dipisah, kemudian gelasnya dipisah, kemudian piringnya dipisah. Semuanya perhatikan, dan bapak tidak boleh kerja yang keras. Bapak hanya boleh mengerjakan pekerjaan yang ringan. Pekerjaan kerasnya diambil oleh ibu saya karena bapak saya sakit, usia muda, udah keracunan oleh mata-mata Belanda. Bapak dimanjakan dan ibu mengambil pekerjaan bapak. Dan saya ingat betul apa sih penyebab ibu saya itu mengalami penyakit. Karena waktu mudanya, waktu ngurus anaknya yang 9, ketika kami makan, ibu saya tidak pernah ikut makan bareng. Dan kalau saya bertanya, "Mi sudah emam belum?" Mimi jawab, "Udah, Mima tadi duluan." Dan dia pandang anaknya satu-satu yang makan itu. Dia perhatikan, dia pungutin nasinya yang jatuh untuk dikumpulkan, dia boleh terbuang, kata dia. Itu mubazir, kata dia. Sayang, beras ini harus tidak boleh dibuang percuma. Dan ternyata saya baru tahu kalau jam 11 malam, jam 1 malam, ibu saya sering keliling-keliling di dapur untuk memeriksa, membersihkan piring, segala macam. Apa yang ada di dapur itu, saya baru ngerti bahwa ibu saya tidak bisa tidur nyenyak karena perutnya sering menahan lapar, mengutamakan anak-anak. Lampah hirup di lakona kasih indung marenang samping jangkung. Dan saya baru paham ya, bahwa tidak ada yang tinggi sebuah cinta, tidak ada yang tinggi sebuah pengorbanan, tidak ada yang tinggi sebuah kasih sayang, kecuali pengorbanan seorang ibu, kecuali kasih sayang seorang ibu, kecuali cintanya seorang ibu. Cinta, pengorbanan, kasih sayang seorang ibu itu tak ada yang bisa menandingi. Lunturlah kuning kabelang, panas aja ranti berang, ngaguru kapoe peti. Ini berasnya dicuci di sini ya, kemudian airnya jatuh langsung ke kolam, dan air berasnya itu jatuh ke kolam sangat bermanfaat untuk makan ikan. Jadi kalau bicara persoalan ibu, saya katakan tak ada yang bisa melebihi kecintaan seorang ibu, dan tak ada yang melebihi kasih sayang seorang ibu. Dan seorang ibu itu melakukan berbagai hal tanpa pamrih. Saya sekali lagi mengatakan, sang ibu itu melakukan berbagai hal tanpa pamrih. Tidak memiliki harapan apapun. Dan ketika anaknya tumbuh besar dan dewasa, ketika anaknya sudah memiliki kemapanan, ketika
anaknya sudah punya penghasilan yang cukup untuk kehidupannya. Ibu tidak pernah iri ketika rezekinya yang paling besar dinikmati oleh istri. Ibu tidak pernah iri ketika yang pertama diperhatikan adalah istri. Ibu tidak pernah iri ketika sayangnya yang paling besar adalah buat istrinya. Ibu bahagia melihat itu, nggak pernah iri. Walaupun yang sebenarnya yang berkorban, tumbuhnya seorang laki-laki menjadi dewasa, tumbuhnya seorang laki-laki memiliki kemapanan dalam hidup, sesungguhnya itu adalah pengorbanan keringat dan air mata seorang ibu. Tapi ibu justru bahagia melihat kebahagiaan itu, sehingga kematian ibu saya bagi saya adalah sebuah pukulan hidup, di mana saya merasa bahwa cinta seorang ibu tak akan pernah tergantikan. Apalagi saya sepanjang hidupnya hidup bersama. Sumpah yang saya lakukan itulah yang membuat saya keliling kampung kemana-mana. Selalu ada dua hal yang saya bantu. Pertama, pasti seorang ibu. Yang kedua, pasti seorang anak. Seorang ibu karena ikatan emosi saya, bagaimana beratnya menjadi seorang ibu dengan beban yang sangat tinggi. Yang kedua, seorang anak, karena saya juga merasakan menjadi anak kampung yang harus punya harapan. Karena saya dulu hidupnya mengembala kambing, mengembala domba, maka saya fokus kalau setiap bertemu anak-anak, saya motivasi, saya rubah, pasti ya saya kasih uang untuk membeli domba. Dan itu mungkin sebelum zaman vlog-vlogan, sebelum zaman YouTube, saya sudah melakukan itu mungkin sudah ribuan. Yang saya temui bukan hanya di Purwakarta, bukan hanya di Subang, bukan hanya di Kerawang, hampir di seluruh daerah di Jawa Barat. Spiritnya apa? Spiritnya adalah ibu. Sehingga doa yang paling mujarab dalam hidup itu adalah doa ibu. Sehingga makam yang paling keramat dalam hidup itu adalah makam ibu. Dan saya selalu punya pandangan sampai hari ini. Kalau saya mengalami kesusahan dalam hidup, maka saya terbiasa jam 12 malam itu datang ke kuburan ibu saya hanya untuk mengadu tentang hal yang saya hadapi. Dan selalu masalahnya selesai. Jadi bagi saya, ibu saya walaupun sudah nggak ada, doanya masih didengar Allah. Karena secara fisik dia tidak ada, tetapi secara batin, secara ruhani dia tetap ada. Secara ruhani dia tetap ada. Dan secara ruhani saya meyakini ibu saya dalam keadaan bahagia di alam kubur. Ibu saya masih ada dalam setiap waktu mendampingi saya. Ibu saya ada ketika saya sedih, ketika saya menangis. Ibu saya selalu ada, dan itu yang membuat kenapa saya begitu tegar. Dan kalau melihat Nyi Hyang Ayu, saya itu jujur, saya itu seperti melihat ibu saya. Sehingga saya begitu cinta banget, begitu sayang banget, karena saya menganggap itu adalah representasi dari dia. Di sini kita terusin ya, terusin untuk bahasa orang Sunda itu nengahan. Nengahan itu memasak beras setengah matang dulu. Nah, itu kemudian dikari setengah matang, dikari untuk menurunkan kadar gula. Nanti dimatangin lagi, diake namanya, untuk kadar gulanya. Ya, oke. Maaf ya kalau saya bawa sedih-sedih ya, karena cerita tentang ibu ada cerita tidak akan pernah habis. Cerita tentang perjalanan spiritual. Jadi spiritualitas itu bukan hanya sholat. Spiritualitas itu adalah interaksi manusia. Ayun
Gusti ayun ambi ajeng tentu hi